warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas resensi buku novel yang telah saya baca yang berjudul Sayangku Jun Ae, pengarang Rosgandini DKK, tahun terbit cetakan pertama Oktober 2013. Tebal buku 308 halaman. Penerbit Gajah. Dengan judul cerita Bungi Opang, yang ditulis oleh Ahmad Zaki Fauzi, menceritakan seorang perempuan yang bernama Jaimun. Jaimun adalah gadis yang berusia 17 tahun, yang masih labil-labilnya, kadang-kadang pelupa dan kadang-kadang ingat, berwajah manis dengan dahi yang lumayan lebar. Jai terlahir di keluarga sederhana. Tepat di acara kelulusan sekolah menengah akhir berlangsung, Ibu Jai meninggal tertabrak mobil di saat hendak pergi ke sekolah Jai. Jai gelisah menunggu kedatangan ibunya, padahal piala juara, harapan, dan sedikit uang beasiswa yang diterimanya akan ia persembahkan untuk sang ibu. Ayah Jai, dia menikah lagi dengan wanita lain setelah 8 bulan menikahi Ibu Jai. Ibu Jai pada saat itu sedang hamil. Mulai saat itu, ibu dan ayah Jai tidak berkomunikasi lagi. Jai bersyukur dianugerahi seorang ibu yang begitu tulus merawatnya dengan segala perjuangan hidup sebagai taruhannya. Sekarang ia yang harus bertaruh merawat hidupnya sendiri, berjuang sendiri, hidup sendiri dengan magang di toko kue Bungi Opang yang terkenal di Jalan Myeongdong. Toko ini milik Tuan Dong Sang-min, lelaki parubaya yang sukses mengelola toko kue. Toko Paman Dong tidak hanya menjual kue Bungi Opang saja, kue lain pun juga ada. Hingga suatu hari ia bertemu dengan Sungri Opa. Jai memanggilnya Paman Sungri. Paman Sungri adalah lelaki parubaya yang membawa beberapa plastik 2 kg tepung. Disusunnya tepung-tepung berkualitas dari pasar Myeongdong dekat dapur. Jai langsung menemui Paman Sungri dan memberinya beberapa tteokbokki, berterima kasih dan tersenyum kepada Paman Sungri. Bibi Cho adalah senior Jai di toko Bungi Opang tersebut. Wok San-min, putra tunggal Tuan Dong San-min. Rupanya lelaki berwajah dingin itu masih di Myeongdong. Jai mengintip di balik dinding Wat. Laki-laki yang dikenalnya dingin sekarang tersenyum manis seperti hotdog dengan lelehan madu di atas, madu asli. Jai menyipitkan matanya, ia memperhatikan lagi. Wah, Wok berdandan rapi, memakai jas hitam yang membalut tubuh maskulin. Jai jadi teringat saat pertama kali bertemu dengan lelaki lulusan Busan University itu. Bibi Cho menyuruh Jai untuk mengangkat kue Bungi Opang yang sedang di oven. Tapi ternyata kue tersebut malah kosong, sehingga membuat Bibi Cho marah pada Jai dengan melempar beberapa cetakan kepada Jai. Namun tanpa terduga, Jai menunduk mengambil beberapa gram tepung lagi di laci bawah. Cetakan itu kelewat dan mendarat tepat di dahi Wok. Wok marah kepada Jai. Jai tidak terima dikatakan seperti itu. Ia melempar 2 genggam tepung di hadapannya yang belum disaring, tepat mengenai wajah Wok. Dengan tergopoh-gopoh, Bibi Cho menghampiri mereka, menjelaskan semuanya, dan meminta maaf kepada semuanya, karena memang semua itu salah dirinya. Tak lupa, Bibi Cho mengenalkan Wok pada Jai, agar Jai bersikap lebih sopan ketika bertemu
putra Tuan Dong. Keesokan harinya, Wok kembali ke toko kue Bung Yopang untuk menemui Jai dan mengajaknya jalan. Wok bertanya kepada Bibi Cho, apakah Jai ada? Aku ingin mengajaknya jalan. Lalu Bibi Cho memanggilkannya Jai. Jai berkata dalam hati, "Hah, Wok mengajakku jalan? Serius nih, nanti bohong lagi kayak kemarin." Katanya diajak jalan. Ya, diajak ke tempat salonnya Denji, anjing kesayangan Wok. Dari Jai mengernyit, matanya mengarah pada wajah Wok seakan berkata, "Serius nih." Belum sempat menjawab, Wok langsung menarik tangan Jai keluar dari dapur. Mereka menaiki mobil hitam milik Wok. Kini Wok mengajak Jai jalan ke salon kecantikan sungguhan tanpa Denji tentunya. Petugas salon lekas mengganti pakaian Jai menjadi pakaian yang layak untuk diajak jalan. Sepeninggal Jai, Paman Sungri pun datang. Lelaki itu masuki ruang dapur menemui Bibi Cho sambil tersenyum cengengesan menggoda Bibi Cho. Namun Bibi Cho tidak tergoda. Paman Sungri pun lari kabur seperti kucing disiram air. Wok mengajak Jai makan siang di restoran terdekat di Myeongdong. Mereka makan besar dengan bulgogi, kimchi, bibimbap, dan gimbap. Tak lupa Wok memesan instan cha, sementara Jai memilih sujeongwa. Jai menyisap sujeongwa, lalu mencicipi daging sapi di atas bibimbap. Dan ia berkata, kadang hidup seperti bibimbap, segar di sayuran, nikmat di daging sapi, mentah di kuning telur, pedas di gochujang, semuanya tidak akan lengkap tanpa nasi yang mengenyangkan di hidup kita. Wok tertegun, matanya yang sipit bening menatap Jai dalam-dalam. Kamu tahu Jai, saat aku mendengar kata-katamu barusan, aku merasa hidupku seperti ditaburi kuah, pak, manis dan lezat. Pandangan mereka beradu, mereka terdiam, hanya jantung mereka yang terdengar berdetak. Kelebihan novel, cover buku yang menarik, dan isi novelnya yang inspiratif. Alur ceritanya digambarkan campuran. Kekurangan novel, gaya bahasa yang digunakan sulit dipahami. Orang yang tidak mengerti bahasa Korea akan sulit memahami isi cerita tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.